setiap Selasa pukul 10 malam live di Kompas TV. Darurat kebodohan ya, tingkat literasi yang sangat rendah sekali. Menguliti lapisan konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Lapisan Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado Saudara, dan kali ini kami berdua masuk dalam segmen perbincangan. Dan seperti yang disampaikan oleh rekan saya Hana tadi, bahwa pagi ini kami kedatangan narasumber Bapak Alexander Wowiling selaku Kepala ATR BPN Kota Manado. Ya. Selamat pagi Pak Alexander. Selamat pagi. Sehat Pak? Sehat. Iya. Pagi ini kami akan membahas tentang Germa Patas ya Pak ya? Gema Patas, Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas. Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas. Nah, ini sementara digelorakan ya, sementara dicanangkan oleh Kementerian ATR BPN yang serentak dilakukan oleh seluruh ATR BPN yang ada di Indonesia dalam rangka untuk PTSL juga ini, memicu PTSL ya sebenarnya Pak ya. Pendaftaran tanah sistematis lengkap. Itu dilaksanakan tanggal 3 kemarin secara serentak oleh Menteri di seluruh Indonesia. Baik, boleh Bapak mungkin bisa ceritakan sedikit tentang Germa Patas ini Pak? Ya, Gema Patas ini sebetulnya diluncurkan pada tahun ini. Tapi sebetulnya itu adalah merupakan salah satu bagian dari kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang kita singkat PTSL. Kalau tahun-tahun kemarin mungkin masyarakat itu mengenal dengan PRONA ya, dengan PRONA. Nah, gerakan masyarakat pemasangan tanda batas ini juga sekaligus ditujukan untuk pencatatan rekor muri 1 juta patok. Namun sebetulnya itu adalah target yang bagian kecil, karena ketika masyarakat hendak memasang tanda batas, minimal dia ada satu bidang itu ada 4 patok batas. Berarti kalau target sertifikat kita untuk Sulawesi Utara 48.198 sekian bidang tanah, dikali 4 itu sudah banyak. Kalau Manado kita dapat target 200, kalau target PTSL 800 bidang, tambah redistribusi 1.200 dan UMKM 50, ada 2.050 bidang tanah yang akan disertifikatkan. Kalau kita kali 4 berarti ada 8.000 sekian ya, bukan hanya 200 bidang. Mungkin maksud dari pemerintah agar supaya masyarakat itu betul-betul memelihara batas tanahnya. Agar apa yang diharapkan untuk pemasangan patok ini, yaitu yang jadi anti caplok, ya, itu supaya tidak terjadi yang menjadi kasus besar sekarang, mafia tanah itu, tanah seseorang bisa dicaplok. Nah itu karena apa? Pemilik tanah tidak menjaga batas bidang tanahnya. Nah itu salah satu manfaat daripada Gema Patas ini. Ya. Baik, seperti itu ya Pak. Dan untuk program ini Pak, apakah sudah sementara berlangsung sekarang ini atau baru akan dimulai? Ini sudah sementara berlangsung. Jadi pada waktu pencanangan tanggal 3 itu harus diikuti dengan kegiatan masyarakat. Okay. Nah memang sesuai dengan lingkup target PTSL ini hanya untuk masyarakat yang lokasi bidang tanahnya berada pada kelurahan yang dikeluarkan penetapan lokasi untuk pelaksanaan PTSL tahun ini. Namun harapan kami bahwa kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat luas yang memiliki bidang tanah. Jadi kalau tadinya dia masih acu tak acu itu bidang tanahnya itu di mana, saya percaya sekarang masih banyak pemilik tanah yang tidak mengetahui batas persisnya di mana. Iya. Itu masih banyak. Nah, oleh karena itu gerakan ini bisa memicu mereka untuk memperhatikan aset mereka ini. Jangan sampai nanti ketika masalah baru mau dicari-cari batasnya. Ya. Alangkah baiknya kalau masyarakat itu sadar memelihara miliknya, tanah miliknya. Suatu saat dia bisa panggil pemilik berbatasan, kita tetapkan batasnya sini ya. Kita tanam patok bersama supaya diketahui oleh pemilik berbatasan. Nah kalau itu semua kita lakukan, kita akan mengurangi masalah tanah itu. Baik, iya. Apalagi kalau
dibilang Bapak tadi targetnya untuk Kota Manado itu 200 itu sangat kecil menurut Bapak ya, dan sangat mudah untuk Ya, 200 itu sebenarnya ditargetkan. untuk memicu saja, Baik. untuk memicu saja. Tapi ini diharapkan seluruh masyarakat Kota Manado Ya. ini kami harapkan untuk memperhatikan tanah miliknya. Karena kewajiban untuk menjaga tanda batas itu ada pada pemilik, Baik. Iya, bukan pada betul. pemerintah, bukan pada ATR BPN. Nah, itu. Jadi Iya. kalau memang Hana sesuai dengan tema yang disampaikan tadi, pasang patok, anti cekcok ya, kemudian anti caplok. Anti caplok ya. Anti cekcok itu kan masalah. toh. Masalah Jadi tetangga. masalah batas Iya, toh. masalah batas. Ada yang masalah cuma satu jingkal itu bisa sampai ke pengadilan, sampai Iya, bahkan betul. anak cucu itu sampai berantem. Nah, itu makanya anti cekcok itu persoalannya, pemahamannya ya. Kemudian kalau anti caplok itu tadi, jangan sampai tanah tahu-tahu ada sertifikat, ada surat tanah, tetapi setelah mau cari sudah ada milik orang lain. Baik. Nah, Sudah baik. dicaplok oleh orang lain. Seperti itulah pemahamannya. Iya. Memang permasalahan dari masyarakat Kota Manado atau masyarakat pada umumnya sebenarnya tentang ini ya Pak. Ya, Makanya mungkin sampai pemerintah mencanangkan gerakan seperti ini. iya betul. Ya, jadi memang kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan ini untuk menggairahkan Iya. atau kesadaran diri masyarakat terhadap menjaga tanda batas tanahnya Iya. ya. Tapi ini menarik juga nih, kalau misalnya kita sudah memasang batas nih Pak ya. Contoh di rumah saya dan Hana bersebelahan. Saya pasang batas tanah nih. Kemudian Hana cabut batas tanah yang saya pasang. Itu bisa dipidanakan atau tidak Pak? Nah, kalau sudah ada kesepakatan untuk pemasangan tanda batas dan kita sudah legalkan dengan sertifikat, nah ketika ada seseorang yang mencabut dan memindahkan itu bisa dipidana. Baik. Bisa. Memang kan kita ini di sini banyak orang yang paham tentang firman Tuhan. Di Alkitab juga itu dilarang untuk menggeser sejengkal saja tanah kan. Jadi itu dasarnya. Makanya kalau mencabut dan memindahkan itu tanpa sepengetahuan pemilik yang sebenarnya ya bisa dikenakan pidana. Betul sekali Davis ya, tentunya ini menjadi informasi yang bisa menjadi panduan juga ya Bapak buat Ya, masyarakat yang oke. sedang menyaksikan ini, apalagi mungkin yang sering melakukan hal-hal seperti Iya. itu, jangan kembali lagi mengulanginya ya, Benar, karena tapi- ini akan dipidana Davis. Benar sekali Hana. Tapi ini berarti ketika disampaikan ini masyarakat yang sudah teredukasi sudah boleh memulai memasang Ya, tanda silakan batas saja. bisa. Ya. sendiri tidak apa-apa ya? Eh, Pak, ya? harus dengan tetangga, Tetangga, supaya baik. tetangga juga tahu tetangga pemilik tanah. Jadi sama-sama mereka tetapkan, oh di sini ya kita sepakat ya pasang aja. Ya, Itu yang bagi yang belum memasang. Ya. Kalau sudah ada ya tidak usah lagi Tidak usah. dipindah-pindahkan karena itu sudah kemungkinan besar sudah tercatat mungkin kalau sudah didaftarkan tanahnya. Baik. Nah, Bapak mengenai PTSL yang sudah Bapak jelaskan tadi, apakah itu bagaimana warga Manado ini melakukannya, Pak? Apakah seperti yang Bapak jelaskan tadi bisa langsung dipasang atau Ya. mungkin harus melapor dan seperti apa? PTSL itu pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sebetulnya itu sudah sejak dari tahun 2016 ya. program nasional. Program dari Pak Presiden Jokowi itu dilatar belakangi karena dia melihat bahwa capaian pendaftaran tanah untuk seluruh Indonesia itu cuman sekitar 500.000 setiap tahun. Nah, ketika Pak Presiden Jokowi ini melihat bahwa kalau setiap tahun hanya 500.000, kita butuh 100 tahun sekian baru semua tanah ini terdaftar. Nah, oleh karena itu dia begitu fokus untuk mempercepat pendaftaran tanah sistematis lengkap ini. Sehingga pada tahun 2016 itu dari awal dari 500.000 dia jadi 5 juta. Nah, itu kan perkembangannya. Jadi 5 juta bidang, 10 kali lipat. Tahun berikutnya 7 juta, tambah 2 juta. Tahun berikutnya 9 juta, bahkan sampai 12 juta. Baik. Nah, cuma karena kena COVID direfocusing lagi sehingga menjadi 9 juta. Nah, oleh karena itu sisa ini kurang lebih akan diselesaikan dalam 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini. Itu sesuai dengan arahan Menteri ATR BPN dengan perintah daripada Pak Presiden. Ya, baik. Jadi memang ini masyarakat sebenarnya yang dilakukan oleh pihak ATR BPN soal PTSL ini sudah dari 2016 Iya. ya. Iya. Jadi Dan cara masyarakat untuk mengakses ini Iya. kita mengeluarkan penlock.
penetapan lokasi di masing-masing desa. Ya. Nah, jadi kalau misalnya contoh di Kecamatan Mapanget ini ada Desa Buha, Bengkol, masyarakat yang memiliki tanah di desa tersebut harus mendaftar lewat pemerintah setempat, lewat pemerintah desa atau kelurahan. Ada juga masyarakat yang tidak tinggal di lokasi situ, tapi memiliki di situ. Oleh karena itu dia tidak akan mengetahui, makanya kita berusaha untuk mensosialisasikan lewat kesempatan seperti ini di media-media dan lain sebagainya, kita sampaikan di pertemuan-pertemuan supaya orang yang memiliki tanah di desa Penlok PTSL tersebut bisa tahu dan dia boleh mendaftarkan tanahnya. Iya, betul. Berarti memang ini diperlukan juga gerakan yang baik dari kepala-kepala desa atau pala atau ya setempat ya Pak untuk mengingatkan. Kami juga nanti merencanakan untuk sosialisasi ini kemungkinan di tempat-tempat ibadah pada hari Minggu kalau ada pertemuan-pertemuan, kami akan coba untuk masuk situ sekaligus juga dengan sosialisasi, karena memang langkah awal yang harus dilakukan yaitu ini, sosialisasi agar supaya semua masyarakat tahu apa itu PTSL. Itu proses penerbitan sertifikat itu yang dibiayai oleh pemerintah. Sebenarnya masyarakat itu sudah bersyukur karena sudah dibiayai oleh pemerintah. Kalau selama ini mereka mengurus sendiri untuk 1 hektar itu 3-5 juta itu bisa habis. Tapi kalau lewat gerakan pemasangan tanda batas ini dan PTSL ini, biayanya hanya biaya untuk pra-sertifikat. Itu persiapan-persiapan di kelurahan, surat-surat. Nah, kita itu ditetapkan tidak boleh melebihi dari 350.000 untuk kategori 2 Sulawesi Utara ya. Kalau di Jawa lain lagi. Di Papua lain. Nah, kita untuk Sulut cuma 350.000 satu bidang. Nah, oleh karena itu ini sangat menguntungkan masyarakat. Daripada dia mau keluar 3-5 juta kan lebih baik ikut aja program ini. Baik. Untuk capaian di Kota Manado sendiri, Pak, saya penasaran seperti apa untuk PTSL Kota Manado dan kesadaran masyarakat sampai sejauh ini, upaya yang sudah dilakukan Bapak untuk sosialisasi ataupun masyarakat luas sudah mengetahui seperti apa kesadaran masyarakat, Pak? Target kita ini untuk tahun ini ada 800 untuk PTSL, ada juga pensertifikatan lewat redistribusi. Nah, itu ada 1.200. Dan UMKM 50. Jadi ada sekitar 2.050 untuk tahun 2023 ini. Nah, ini harus kita selesaikan. Dan upaya yang telah kami lakukan agar supaya masyarakat mengetahui program-program ATR BPN ini, yaitu antara lain seperti hari ini, saat ini kita lakukan ya, kita sosialisasi. Kemudian di kelurahan yang menjadi penlok di kecamatan, kita memberikan sosialisasi. Kami juga membuat banner, membuat spanduk, juga rencananya mungkin stiker-stiker yang akan kita tampal di kendaraan-kendaraan umum yang lalu lalang di lokasi penlok. Nah, dengan harapan bahwa semakin banyak masyarakat mengetahui, mereka akan semakin banyak berpartisipasi dan mau untuk mendaftarkan tanahnya. Iya, betul Pak. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan kami juga Pak, bagaimana kontribusi dari gerakan ini atau pemasangan patok ini yang dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan juga pendapatan dari daerah Kota Manado. Iya, PAD Manado. Sebetulnya salah satu sumber dari PAD adalah PBB dan BPHTB. Ya. Tahun kemarin itu BPHTB yang diperoleh Pemda lewat pelayanan pertanahan itu kurang lebih 46 miliar. Cukup lumayan banyak juga untuk kontribusi dari pelayanan pendaftaran tanah. Nah, kaitannya dengan pemasangan tanda batas ini, karena ini pemasangan tanda batas, produk akhirnya nanti sertifikat. Setelah menjadi sertifikat, otomatis dia sudah harus mempunyai NPWP, NOP, PBB. Nah, ada mungkin bidang tanah yang belum mempunyai NOP dan itu masih banyak. Nah, oleh karena itu yang disampaikan oleh wali kota ketika kita memasang tanda batas dengan produk akhir nanti sertifikat, otomatis dia sudah
ada NOP sehingga dia berkewajiban untuk membayar PBB. Iya. Nah, itu otomatis ada pendapatan. Kemudian ketika sudah sertifikat, ada investasi masuk, terjadi peralihan, itu ada biaya BPHTB. Nah itu sehingga ada korelasi antara pemasangan dengan PAD. Mungkin itu yang perlu kita pahami bersama, karena memang sebentar lagi tahun ini kami akan bekerja sama dengan Dispenda Pemkot untuk mendata semua bidang tanah. Semua bidang tanah. Jadi ada keinginan dari Pak Wali Kota bahwa setiap bidang tanah itu harus ada NOP tersendiri. Iya. Karena sekarang banyak bidang tanah yang sudah dipecah sampai 100 bidang karena jadi perumahan, tapi masih satu NOP. Masih ada. Itu menyebabkan kerugian. Iya, betul. Oleh karena itu, Pak Wali Kota juga lewat Dispenda, kami akan bekerja sama, kami akan memberikan data. Kami akan memberikan data yang sudah terdaftar, dan mereka akan memberikan data NOP. Nanti terjadi sinkronisasi, dan kami akan mengetahui bidang-bidang tanah yang belum terdaftar. Iya. Nah, sekaligus juga dengan bidang tanah yang sudah terdaftar, tetapi belum tervalidasi. Nah, ini penting. Di Sulawesi Utara ini masih ada sekitar 35.000 yang belum tervalidasi bidang tanah, yang masih melayang-melayang. Nah, oleh karena itu menjadi tugas kami untuk memvalidasi setiap bidang tanah ini agar dia masuk di sistem KKP, sehingga semua bidang tanah ini sudah tervalidasi di Kota Manado. Nah, apabila ini sudah terjadi, maka tujuan PTSL untuk kota lengkap itu akan tercipta. Itu kota lengkap. Kalau kota sudah lengkap, akses investasi semakin mudah, akses masyarakat untuk melihat bidang tanahnya di mana, untuk bertransaksi, untuk diwariskan, macam-macam. Itu akan sangat mudah. Sehingga Kementerian ATR berupaya untuk mempercepat PTSL ini. Karena memang dari percepatan PTSL ini ternyata banyak sekali manfaat ya Bapak, yang banyak sekali tadi sudah Bapak ceritakan. Ya, dan Pak Alexander dan saudara, kita masih akan berbincang lagi, namun kita akan jeda sejenak. Untuk itu saudara tetaplah bersama kami di Sapa Manado. Indonesia bergelimang dinamika peristiwa. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf. Perbarui informasi Anda seputar aktualita khas tanah air. Saya Jihan Novita pamit undur diri. Terima kasih. Dalam Indonesia Update, Senin sampai Jumat, pukul 3 sore, live di Kompas TV. Sportivitas, lebih dari sekadar kemenangan. Ini tentang integritas dan mental juara. Serap energinya. Rasakan geloranya. We're ready to go. Lewat berita olahraga terkini. Halo followers, Kompas Sport Malam kembali hadir Hanya untuk Anda. Kompas Sport Malam, setiap Senin sampai Jumat pukul 12 malam, live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado, dan pagi hari ini kami masih berbincang terkait dengan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas, dan untuk Kota Manado itu targetnya 200 patok. Cukup banyak yang sudah kita perbincangkan tadi, bagaimana Germa Patas ini dapat mendukung atau menstimulasi masyarakat untuk atau mendukung juga program PTSL yang sudah disampaikan Pak Alexander Wawiling tadi. Ini cukup menarik Pak, karena masyarakat Sulawesi Utara kalau dalam hal ini bisa dikatakan sudah sadar begitu ya Pak ya, untuk PTSL ini sendiri Pak ya, sudah diketahui masyarakat ya. Dan dengan Germa Patas ini juga menjadi salah satu upaya atau program dari ATR BPN untuk meningkatkan semangat dari masyarakat, termasuk juga untuk mendukung PAD Sulawesi Utara jika memang PTSL ini sudah menyebar dan sudah menyeluruh pendataannya. Kemudian tadi Pak terkait dengan apa yang disampaikan soal yang belum tervalidasi, apakah ini termasuk dengan tanah-tanah sengketa begitu Pak? Ya, yang tanah yang belum tervalidasi itu lebih banyak juga membuka peluang untuk terjadi sengketa. Nah, misalnya begini, untuk tanah yang sudah bersertifikat itu
di bawah tahun 2013 itu produknya masih manual ya, belum lewat komputerisasi. Iya. Nah, sehingga untuk sertifikat yang diterbitkan sampai dengan 2013 itu perlu divalidasi. Baik. Karena apa? Kalau kita tidak validasi, nanti ada orang lain yang bermohon di sistem komputer kami itu belum terbaca kalau sudah ada sertifikat. Karena proses penerbitan sertifikat kemarin itu masih manual, dia belum langsung terlink di KKP. Tapi yang sudah diproduk di atas tahun 2013 itu sudah langsung tervalidasi fisiknya. Jadi yang divalidasi itu fisik dan yuridis. Pemiliknya siapa, bidang tanahnya luas berapa, posisinya di mana. Nah itu kita akan memvalidasi itu. Nah bayangkan kalau ada penggantian lurah, terus ada orang yang menjaga kebun itu datang ke lurah bilang ini milik saya, tolong dibuatkan sertifikat. Lurah tanda tangan surat, datang ke BPN, BPN ukur, cek ke lokasi, oh iya betul dia yang jaga, dia miliki, terbitlah sertifikatnya. Lurah tidak tahu apa-apa. Tidak tahu. Tidak Padahal tahu, itu sudah ada sertifikat tahun misalnya 2010 lah, 2009, 2008. Karena tidak tervalidasi. Tapi kalau sudah tervalidasi, begitu ada permohonan masuk, orang BPN ukur, ambil koordinat, sudah kelihatan, oh ini sudah ada bidang ini. Ya. Nah, itu caranya seperti itu. Tidak akan mungkin lagi dia overlap atau dia double sertifikat. Nah, terjadi permasalahan kebanyakan kan double sertifikat, masalah batas, overlap, bidang tanah yang tumpang tindih, itu persoalan-persoalan dalam masyarakat. Ya. Pak Alexander, kalau untuk memvalidasi ini bagaimana mekanismenya, Pak? Ya, di kantor ATR BPN Kota Manado, kami membuat loket khusus untuk menerima validasi dari masyarakat secara umum. Nah, kalau untuk lokasi-lokasi PTSL yang sesuai Penlok, kami meminta supaya dalam sosialisasi nanti dan sementara berlanjut ini, kami minta supaya semua masyarakat menyampaikan data miliknya, baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum. Kalau belum tentunya kita daftar untuk peserta PTSL. Tapi yang sudah, bidang tanahnya itu yang belum validasi kita ambil dan kita validasi di situ, di lokasi PTSL. Nanti ada petugas nanti yang akan menerima itu, sehingga kami minta kepada masyarakat khususnya yang PTSL silakan masukkan meskipun dia sudah bersertifikat. Jadi kalau ada PTSL dia bilang, sudah kok so ada sertifikat nggak perlu pergi, harus hadir supaya bawa buktinya, tolong dilihat saya punya belum divalidasi barangkali ini. Nah, kesempatan. Nah, kegiatan-kegiatan untuk diwariskan, dijual, dimasukkan ke bank tanpa validasi ini belum akan berjalan. Nah, oleh karena itu, sebelum dibutuhkan, validasi saja, supaya pada saat membutuhkan, tidak perlu lagi validasi. Nanti kalau mau buru-buru, ada keperluan di bank misalnya besok, baru mau validasi kan, menunggu proses. Tunda lagi prosesnya. Nah, itu manfaat supaya kami sarankan semua masyarakat Kota Manado yang memiliki bidang tanah, silakan memvalidasi bidang tanah tersebut. Yang sudah ada sertifikat di bawah tahun 2013, kalau belum divalidasi, bawa ke kantor pertanahan, di sana ada loket khusus dan tanpa biaya. Ini validasi tanpa biaya. Silakan masukkan di loket. Baik, iya. Itu perlu digaris besar atau digaris bawahi bahwa tanpa biaya. Iya, betul. Luar biasa ini Pak Kepala Kantor ATR BPN Kota Manado nih yang mengatakan. Ya, kemudian Pak soal target sertifikasi tanah di Manado tahun 2023 ini seperti apa, dan kami mendengar bahwa akan ada penyerahan sertifikat tanah juga ya Pak? Ya, yang sebentar nanti jam 9 Pak Wali Kota akan menyerahkan sertifikat di ruang serbaguna untuk sertifikat redistribusi tanah. Jumlahnya ada 443 bidang. Nah, bersyukur ini dikhususkan kepada mereka yang kena korban bencana pada tahun berapa itu? 2014 ya. Jadi mereka diberikan prioritas oleh pemerintah kota untuk diberikan relokasi hunian ya. Jadi nggak usah lagi tinggal di daerah banjir. Ini pemerintah kota kasih. Nah, ini adakan penyerahan 443 bidang. Nanti sebentar jam 9. Nah, khususnya untuk target Kota Manado, tadi saya sampaikan bahwa kita mempunyai target tahun ini keseluruhannya ada 2050 bidang. Yang terdiri dari kegiatan PTSL 800, kegiatan redistribusi 1.200, dan
UMKM itu 50 bidang. Ya. Kalau soal titik di Kota Manado sejauh ini sudah ada lokasinya Pak untuk PTSL? Ada rencana usulan PTSL, ada Kepulauan Bunaken, daerah Kecamatan Molas dan Kecamatan Mapangat, sekitar situ. Nanti kita tinggal melihat peluangnya seperti apa. Kalau sudah mencukupi tentunya akan dibatasi dalam beberapa kelurahan saja. Iya. Baik. Ini mungkin sedikit Han kita boleh cari tahu juga soal PTSL ini, meskipun ini program pemerintah yang digratiskan ya begitu ya untuk masyarakat, tapi juga mungkin ada pembiayaan ya begitu terkait dengan sertifikat. Ya, untuk PTSL ini sebetulnya telah dikeluarkan dalam ketentuan SKB 3 Menteri. Tadi saya sampaikan untuk Sulawesi Utara itu seluruh berada pada kategori 2. Kewajiban mereka tidak boleh melebihi 350.000 per bidang. Dan itu biaya prah untuk sertifikat PTSL. Itu untuk mengurus surat-surat kepemilikan. Itu disiapkan, dibayar di kelurahan. Jadi karena kelurahan mau bekerja, perangkat desanya pala, jadi tentunya mereka juga butuh makan dan minum ya, meninggalkan keluarga, mendampingi petugas dan masyarakat untuk ke lokasi. Nah, itu bisa diatur di kelurahan itu. Tidak untuk BPN ya, yang untuk 350.000. Karena BPN itu mulai dari pengukuran dan panitia itu sudah dibiayai oleh negara. Oleh karena itu sudah digratiskan. Iya, jadi memang tidak dipungut biaya, sudah ditanggung oleh APBN ya. Iya, oleh negara. Baik, kalau ini saya cari informasi dan saya melihat ada beberapa poin ya untuk pembiayaannya sendiri, termasuk yang 350 tadi. 350.000. Kemudian juga soal BPHTB ini sendiri Pak, bagaimana Pak? Memang di beberapa daerah itu ditanggung oleh pemerintah kota. Ya. Kalau tidak salah, Bolak Mongondo pernah, Kota Mobagu atau Bolak Mongondo ya. Dan di provinsi-provinsi lain, mereka menggratiskan untuk BPHTB peserta PTSL. Jadi ini semacam imunisasi ya, tambahan ya dari pemerintah kota. Mudah-mudahan tahun ini pemerintah Kota Manado boleh mengikuti langkah dari kabupaten kota lain yang menggratiskan khusus peserta PTSL untuk pendaftaran pertama kali. Ya. Karena nanti sebetulnya ke belakangnya ada keuntungan ketika sudah jadi sertifikat, mereka mau transaksi, mau alihkan ke ahli waris atau apa, itu baru dikenakan BPHTB-nya. Cuman untuk pendaftaran pertama kali ini, agar supaya tujuan dari Pak Jokowi ini untuk secepat-cepatnya mendaftarkan seluruh bidang tanah, khususnya di Kota Manado ini, 2 tahun ke depan bisa selesai. Iya. Kita berharap ada angin segar untuk Kota Manado Pak ya. Betul sekali. Ya mungkin kalau tadi kita sudah berbincang ya Pak mengenai mekanisme, cara dan seperti apa, kalau boleh ditanya dari ATR BPN sendiri Pak, apakah menemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini? Ya. Untuk Germa Patas. Iya, untuk Germa Patas. Kendalanya yang kami amati sebetulnya itu dari masyarakat sendiri ya, yang belum mempunyai kesadaran yang kuat untuk menjaga tanda batas miliknya. Itu karena mungkin ya mereka menganggap ya tidak ada masalah, tidak apa. Tapi kedepannya ini harus yang kita dengarkan di televisi, ada orang harap-harap aman-aman, tahu-tahu sudah keluar sertifikat nama orang lain. Nah ini apalagi pemilik tanah yang di Jakarta, sudah setahun dia tidak pernah datang di lokasinya, orang lain sudah menggarap, sudah tahu 1-2 tahun, apalagi ini tidak pernah dia datang lihat tanahnya. Nah oleh karena itu masyarakat ini ya kebanyakan mereka yang sudah banyak tanah ini rupanya yang agak lalai untuk pemeliharaan. Jadi diupayakanlah untuk pasang tanda batas, kuasai dan tahu persis bahwa ini milik saya sampai di sini, sampai di sini utaranya, timur, supaya menghindari yang cekcok dan caplok tadi. Ya benar sekali. Karena memang Hana ini sangat menarik juga dan masyarakat memang sekali lagi disadarkan dan juga memberikan spirit buat masyarakat untuk bisa mengetahui di mana tanda batasnya ya. Tapi juga menarik soal PTSL ini
atau soal sertifikat Iya. ini, kalau misalnya yang punya tanah tolong dititip ya sebentar ya, tapi yang menerima untuk dititip itu seakan-akan sudah jadi milik sendiri. Nah, ada juga yang seperti itu ya. Ya, apalagi sudah terlalu lama ya. Iya, terlalu Terlalu lama. lama. Turun Iya. temurun, akhirnya saya lahir, saya tahu ini orang tua saya di sini. Iya. Iya. Jadi dia sudah merasa dia punya milik Baik. tanpa penjelasan dari orang tua. Oh, ini kita hanya penjaga ya. Iya. Benar sekali. Nah, ini kendala-kendala yang Betul. sebenarnya ya, yang, Pak ya. yang terjadi di masyarakat seperti Baik. itu. Iya. Makanya memang penting sekali untuk mengurus legalitasnya ya. Benar mengurus sekali. Kebanyakan sertifikatnya. memang nanti setelah masalah baru mereka pusing. Pak Alexander Wawiling, kita masih akan kembali lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, saudara, untuk topik kita pagi ini terkait dengan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas. Di sini, tukar pikiran terjadi. KUHP ini dibutuhkan ya, karena yang kita pakai selama ini masih warisan kolonial. Telaah polemik saat ini. Karena sejumlah pasal yang dinilai bermasalah tidak diubah. Rumusan pasal 218 KUHP berbeda dengan pasal 134 KUHP. Satu meja, The Forum, bersama Budiman Tanurejo. Setiap Rabu, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Dari 3 matra, darat, laut, udara. Individu-individu terpilih ini mendharma baktikan diri untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan kedaulatan NKRI. Ikuti kisah dan aksi mereka dalam Cerita Militer setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara, pagi ini kami bersama dengan Bapak Alexander Wawiling, Kepala ATR BPN Kota Manado, terkait dengan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas ya, Iya. untuk target Kota Manado itu 200, dan juga untuk bagaimana program ini berjalan, tujuannya seperti apa, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Alex ya. Dan di segmen terakhir Iya. ini Pak ya, kita mau mendengar apa yang kira-kira yang mau disampaikan oleh ATR BPN Kota Manado untuk masyarakat Kota Manado yang sementara menyaksikan perbincangan kita pagi ini terkait dengan Germa Patas juga tentang PTSL. Pak. Baik, ada 3 hal yang perlu saya tekankan. Yang pertama, masyarakat yang memiliki tanah segera cek tanda batasnya. Kalau memang belum ada tanda batas, belum diketahui, cari tahu dan pasang. Nah, itu saran kami. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat Kota Manado maupun di sekitarnya yang memiliki bidang tanah di lokasi Kecamatan Mapanget, khususnya Bengkol, Pandu, yang belum bersertifikat, silakan daftarkan lewat pendaftaran tanah sistematis lengkap, PTSL. Kemudian yang ketiga, bagi masyarakat yang memiliki sertifikat tanah, tolong dicek, diterbitkan tahun berapa. Kalau di bawah 2013, silakan bawa ke BPN untuk divalidasi. Iya. Itu pesan kami. Nah, itu dia ya Davis, tadi Pak Alexander sudah menyampaikan, tinggal bagaimana masyarakat sendiri yang langsung take action, Iya, langsung silakan. ambil langkah ya, seperti yang sudah dijelaskan panjang lebar tentang mekanismenya seperti apa tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Alexander. Iya, jadi Pak Alex, misalnya masyarakat yang akan ke kantor untuk memvalidasi data tanahnya, bisa langsung saja ke kantor Pak ya? Silakan. Iya, ada Kantor- loket ada tadi loket ya? khusus nanti Loket khusus, yang akan iya. melayani. Dan itu gratis. 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 Tanpa dipungut biaya. Kemudian juga menarik tadi soal nanti sebentar akan ada pembagian sertifikat itu Ya, di ada pembagian sertifikat di Ruang Serbaguna oleh Pak Wali Kota sebentar jam 9. Itu ada sejumlah 443 bidang yang masyarakat korban banjir tahun kemarin, yaitu 2014. Ya. Pemerintah kota menyiapkan lahan relokasi di lokasi itu. Iya. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak Pak Alexander Wawiling Ya. untuk waktunya Iya. pagi ini. Terima Kepala kasih. ATR BPN Kota Manado sudah berbincang banyak tentang Germa Patas yang memang ini digaungkan untuk seluruh Indonesia ya Pak ya, Iya. termasuk Kota Manado, dan satu kehormatan Bapak bisa menjelaskan ke kita di
program Sapa Manado ke masyarakat juga Kota Manado sehingga masyarakat lebih teredukasi untuk derma batas ini, Pak. Betul sekali, Davis. Dan Pak Alexander, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kiranya dengan perbincangan pagi hari ini akan ada banyak perubahan yang terjadi di Kota Manado, banyak masyarakat juga yang langsung berbondong-bondong untuk take action, mendaftarkan sertifikatnya, bahkan tadi juga disinggung untuk memvalidasi bagi yang sudah memiliki sertifikat. Iya, betul sekali. Iya. Dan akhirnya Davis dan juga Pak Alexander menutup perbincangan kita dan akhir dari Sapa Manado di hari ini Rabu 8 Februari 2023 kami akan hadirkan kata-kata motivasi untuk Anda. Ya, bagaimana memulai dan bagaimana tetap semangat, tidak mempedulikan masa lalu tapi jadikan pelajaran untuk momentum kebahagiaan di masa yang akan datang ya. Iya. Hana, dan akhir kata saya Davis Pinontoan dan saya Hana Imbar. Terima kasih atas kebersamaan Anda mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Hari ini yaitu duplik anak buah Sambo terkait kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Terima kasih, Asri. Dan saudara, kami akhiri Kompas Pagi sampai di sini. Bagi Anda yang hari ini hendak beraktivitas di luar ruangan, kami imbau untuk lebih waspada dengan cuaca yang terpantau masih hujan ringan pagi hari ini. Dan tentunya tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi vitamin dan olahraga.